Lama ditunggu, akhirnya Veloz Hybrid resmi meluncur di Indonesia, tepat di akhir 2025. Secara teknologi, Veloz yang saat ini sudah naik kelas dari versi sebelumnya, karena sudah mengusung teknologi elektrifikasi yang membuat dia tidak hanya irit bahan bakar, tapi juga ramah lingkungan. Nah, secara tampilan luar sebenarnya nyaris nggak beda dengan versi konvensional. Tapi untuk versi hybrid lebih sporty ya, dengan menghadirkan versi Modelista Q lengkap dengan TSS dan punya pilihan two-tone color. Jadi itu hanya ada pada versi tertingginya aja sudah pakai body kit dengan Modelista. Masuk ke interior, lagi-lagi pengguna Veloz sebelumnya juga nggak bakal asing karena secara tata letak hampir sama dan bahkan masih sama, tapi tetap ada beberapa perbedaan detailnya. Nah, sekarang kita ada di interiornya Veloz Hybrid. Jadi secara tata letak nggak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Masih ada sentuhan soft touch juga di beberapa titik, lalu aksennya serba hitam dan ada sedikit-sedikit aksen karbon ya. Nah, yang bikin beda adalah pada tuas persnelingnya. Jadi ada beberapa perubahan yang biasanya tuh P, R, N, D, dan L sekarang diganti dengan B. B itu mengartikan braking ya. Untuk sistem pengereman sudah elektrik, termasuk ada auto hold juga. Lalu karena dia elektrifikasi nih, ada notifnya juga di odometer. Sudah berbeda dengan versi sebelumnya yang konvensional, di mana di sini menampilkan daya baterai juga, lalu mode pengisiannya antara aliran mesin ke roda atau baterai ke roda. Jadi di sini ada informasinya cukup jelas. Untuk masalah kelapangan, baris pertama dan baris kedua idem. Artinya masih sama dengan versi sebelumnya, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Paling signifikan lagi ada layar head unit baru 10 inch yang sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android CarPlay juga. Jadi untuk head unit ini selain sudah Android dan Apple CarPlay, dia juga sudah ada pengembangan lagi ya. Jadi sudah ada bisa top up untuk mengisi cek saldo e-money, lalu udah ada streamingnya juga. Dan di sini sudah improve ya untuk head unitnya. Ada perkembangan dari versi sebelumnya. Dan untuk versi tertinggi di TSS yang dikasih oleh Toyota, sudah ada penambahan fitur ADAS berupa Adaptive Cruise Control. Nah, kayak tadi gue bilang, ada penambahan juga di fitur ADAS atau yang disebut juga TSS pada Toyota, yaitu Adaptive Cruise Control. Biar nggak penasaran, kita langsung coba aja yuk. Nah, sekarang kita bakal nyoba untuk tahap awal ini. Kita akan tes zigzag, cuman versi slow ya, di 20 untuk melihat bagaimana body rollnya dia. Nah, ini kita mulai zigzag ya. Body rollnya di kecepatan 20 masih sangat seimbang. Ini kalau begini kan berarti dari mesin ke baterai dan ke roda. Kita akan coba untuk tes akselerasinya. Jadi kita rubah dulu untuk drive-nya ke mode power. Jadi Veloz ini memang punya 3 mode berkendara ya, normal, eco, dan power. Boleh langsung, Mas? Nggak langsung sampai cepet, cuman cukup responsif di putaran bawah ya. Nah, di sini kita akan ngetes Adaptive Cruise Control, mengikuti mobil di depan. Ini udah otomatis kan, Mas? Nggak usah disetting lagi? Harus diset. Jadi kita akan ngikutin mobil depan Set yang atas secara otomatis. Ini juga dia bisa ngatur jarak nih. ya. Semakin ke sini, semakin dekat. Jadi jaraknya bisa kita atur, jarak amannya buat kita ya. Nah, Lagi. Kecepatannya di set, pencet yang atas ke sampai 60, pencet yang lama aja. nah, saat ada tulisan EV ready itu artinya dia bisa digerakkan hanya dengan baterai. Jadi baterai yang menyuplai langsung tenaga ke roda. Mesin stop beroperasi. Nah, jadi bener-bener kaki gue lepas ya guys dari pedal gas. Dia adaptif ngikutin kecepatan di depan juga harusnya. Indikatornya juga masih menunjukkan kalau yang menggerakkan roda itu masih baterai. Jadi mesin sama sekali tidak bekerja ya. Tapi dengan syarat biasanya itu kecepatannya masih di bawah 40 atau 50 km per jam. Dan tergantung kondisi baterai ya. Karena di sini dayanya baterainya itu masih 4 bar. Jadi dia masih mencukupi lah
untuk menggerakkan roda, memberikan daya ke roda, dan mesin tidak bekerja. Nah, saat mobil dia mereduksi, kita juga otomatis akan mereduksi sambil menjaga jarak. Nah, ini reduksi sendiri nih, karena mobil depan sudah ngerem. Sampai berhenti. Nah, berhenti dan saya lepas gas tetap. Nggak nginjek rem sama sekali. Stop and go nih posisinya, jadi mobil depan jalan terus berhenti, dan kita ngikutin pakai adaptive control juga begitu, dengan tetap ngejaga jarak aman. Nah, ini berhenti total, kaki tetap gua pre-in dari pedal gas dan pedal rem. Nah, untuk pengetesan berikutnya kita akan coba zigzag lagi, ngerasain body roll-nya cuman dengan kecepatan yang sedikit dari tadi lebih tinggi ya, di 40-an kita coba. Boleh ya Mas langsung ya? Ya. Cukup stabil body rollnya. Mantap. Rangkaian series parallel hybrid yang diterapkan Toyota itu terdiri dari mesin bensin, motor, generator, dan juga baterai, di mana mereka saling membagi dan berkolaborasi untuk menghasilkan efisiensi terbaik pada Veloz Hybrid ini. Dan ini sebenarnya sudah diterapkan juga pada Yaris Cross dan juga Jenik. Paling penting lagi, di Veloz Hybrid ini sudah menggunakan baterai lithium, di mana dia lebih tinggi seharusnya dibandingkan si Jenik yang masih nikel. Yang paling spesial dan sudah dipatenkan Toyota itu ada power split device. Power split device merupakan komponen penting di mana dia membagi tenaga antara mesin bensin dan motor listrik, sehingga ujungnya adalah mendistribusikan tenaga itu secara tepat dan efisiensinya bisa tercapai dengan baik. Intinya THS itu mengkolaborasikan mesin bensin dan motor listrik, sehingga tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi terbaik. Kayak tadi gue bilang, selama daya baterai yang masih cukup, dia akan bisa dikendalikan atau bisa dikendarai dengan mode EV aja. Overall, kehadiran Veloz Hybrid di Indonesia bisa menjadi pilihan menarik. Apalagi di akhir tahun Toyota juga memberikan hadiah menarik berupa harga khusus 299 juta on the road Jakarta untuk versi V Hybrid yang merupakan varian paling bawah. Poinnya, meski secara tampilan tak berbeda jauh dari versi ICE, tapi dengan harga khusus tersebut, Veloz bisa dibilang menjadi mobil hybrid termurah saat ini di Indonesia yang mengusung teknologi series paralel. Harga tersebut juga termasuk dengan garansi baterai serta sistem elektrifikasi lainnya yang diberikan oleh Toyota. So, gimana menurut kalian soal Veloz Hybrid ini? Apakah worth it atau tidak? Monggo komen di bawah ya.